Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Javan Mevia dari NRP 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang project mail server dari project yang satu, yang di mana di sebelumnya mungkin terdapat beberapa konfigurasi seperti DNS, DHCP server dan segala macamnya. Nah, untuk di percobaan kali ini saya akan mencoba di mail server. Untuk persiapan yang pertama, persiapkan langkah-langkah, yaitu pastinya untuk Oracle VirtualBox-nya sudah diinstal. Lalu untuk OS yang diinstal terserah. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Nah, kebetulan di proyek yang kemarin saya menggunakan Kali. Nah, di Kali ini saya kemarin mengkoneksikan dengan CentOS juga. Nah, kenapa di proyek di dua ini saya menggunakan Ubuntu? Karena ada beberapa review tadi dari Kali ini yang tidak mungkin untuk webmailnya itu tidak support di Kali yang di versi terbaru di 2020. Nah, maka dari itu saya menggunakan Ubuntu untuk servernya, dan kliennya menggunakan Ubuntu juga. Untuk kali ini saya akan mencoba menginstal di kemudian project. Nah, untuk kali ini saya akan lanjut ke laporan yang sudah saya buat untuk di proyek 2. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama itu yaitu kita setting dulu di sini di VirtualBox-nya, digunakan di adaptor di sini menggunakan adaptor NAT. Nah, saya pribadi menggunakan dua adaptor. Untuk adaptor yang NAT itu agar komputer host yang saya pakai ini bisa dikoneksikan ke virtual yang saya buat di VirtualBox. OS yang saya buat di VirtualBox di Linux ya. Nah, untuk VM1 dan VM2 di sini jaringan kedua adaptor 2 di sini menggunakan internal network. Nah, pada internal network sendiri bisa disetting apabila kita ingin menggunakan IP kelas C, di mana IP tersebut digunakan untuk dikonfigurasikan manual agar dia mendapatkan IP dari komputer host di komputer virtual ini statik. Nah, statik adalah yang dibutuhkan pada percobaan kali ini karena di statik dia tidak akan berubah IP, sehingga web yang akan dijalankan itu akan berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan beberapa konfigurasi di bawah ini, kita masuk ke topologi jaringan yang pertama, yaitu kita melakukan setting pada DNS dan mail server 1. Nah, untuk peragaan dari Jarkomnya sendiri saya membuat RD seperti ini. Nah, pada cloud base internet dia menggunakan kabel cross fiber atau kabel lainnya yang bertipe strike. Nah, itu dia menggunakan IP NAT, NAT dengan settingan NAT dengan IP random masuk ke dua server. Untuk yang server pertama ini digunakan untuk DNS dan mail server yang satu. Yang untuk di komputer server yang kedua digunakan untuk MUA atau mail user agent dan mail server yang kedua. Nah, di kedua server ini dia diharuskan menggunakan IP yang berbeda. Nah, pada percobaan kali ini saya menggunakan IP kelas C untuk mencobanya karena mungkin menurut saya itu mudah. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini kita lakukan konfigurasi pada server pada tiap-tiap virtual machine-nya. Oke, yang pertama di situ jadi masuk ke virtual DNS yang satu. Ini kita install DNS. Mungkin nanti ada beberapa tampilan yang tidak tampil di virtual box-nya, di OBS-nya, karena untuk settingan recording di virtual box-nya mungkin belum saya install. Tapi ada beberapa laporan yang sudah saya buat ini. Mungkin sudah tampil di tampilan OBS-nya. Maka akan saya lanjut di proses yang kedua. Saya akan mencoba mengkonfigurasi atau mengecek di sini
apakah memang benar DNS server sudah terinstall di komputer virtual 1. Baik, mungkin kali ini saya ingin memasukkan password root dari komputer virtual saya. Nah, ini sudah masuk. Untuk mengecek apakah DNS server di komputer virtual 1 sudah berjalan, kita ketikkan service bin 9. Ini statusnya harus berjalan. Kalau dia tidak berjalan, maka dia tidak akan bisa connect. Nah, kalau apabila sudah, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita setting di sini untuk internetnya sendiri. Nah, kenapa di sini menggunakan dua adapter? Nah, untuk yang dijelaskan di tahap yang pertama tadi, untuk yang pertama ya ini kita menggunakan dua adapter. Tujuannya adalah kita sharing DNS, tetapi komputer yang menggunakan server ini tetap bisa terkonekkan ke internet menggunakan bridge dari komputer host kita. Nah, untuk settingnya sendiri akan saya tampilkan di sini, mungkin akan kepanjangan di videonya. Nah, di sini saya langsung lanjut ke step yang berikutnya. Nah, untuk konfigurasi zonanya sendiri, mungkin kita kalau sudah menginstal bin 9, kita harus menggunakan beberapa settingan, di mana di nameconf lokalnya menjadi seperti ini. Nah, lanjut untuk zonnya sendiri itu menggunakan DB. Saya zonekan ke dua domain, yaitu jovan.com dan tkj.com. Nah, untuk zone yang berikutnya digunakan di IP. Nah, dimana kalau konfigurasi berikut ini ada beberapa kesalahan, mungkin akan menimbulkan konflik, dimana konflik tersebut mengakibatkan tidak dapat berjalannya server. Nah, selanjutnya untuk filenya sendiri itu mengcopy dari file bawaan dari bin 9. Lalu untuk dokumen yang kedua, yang untuk virtual di mail server kedua, diisikan seperti ini. Tidak perlu ada catatan di sini. Apabila kita ingin mengesend email dari mail server yang sudah kita buat, kita harus menggunakan MX. Kalau tidak, ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa terkirim emailnya. Nah, untuk zaman sekarang mungkin webmail sudah canggih-canggih, termasuk ada beberapa mail yang digunakan menggunakan cloud, terutama contohnya seperti Gmail yang sudah berkembang. Nah, pada zaman dahulu sistem-sistem komputer digitalisasi belum semodern sekarang. Jadi untuk webmail sendiri dia menggunakan webmail pribadi atau pihak ketiga yang dibuat oleh developer. Nah, dari developer programming sendiri dia menggunakan webmail untuk menggunakan sistem peer to peer, sehingga dia tidak bisa mengkopikan atau mengakses dari jarak jauh karena statusnya masih intranet ya. Oke, lanjut untuk step yang berikutnya menggunakan database seperti ini. Nah, untuk settingannya nanti kita masuk ke settingan di DB-nya seperti ini. Ini ns.jovan.com. Nah, jovan.com ini nanti akan menggunakan webmail, di mana webmail ini berfungsi melihat atau share UD dari file yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Nah, ini hanya bisa diakses apabila DNS server telah berjalan. Nah, untuk settingannya seperti ini, ns, ww, mail, dan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita harus wajib service restart. Kalau tidak, dia tidak akan save dan tidak akan berjalan. Nah, untuk di beberapa kasus di OS mungkin membutuhkan beberapa settingan atau beberapa command. Nah, terutamanya itu yang bisanya saling fatal itu adalah service dan sistem CTL. Nah, di mana dua fungsi ini memiliki fungsi yang sama namun berbeda penggunaan, berbeda
arti. Fungsinya sebenarnya sama untuk menjalankan sebuah program di mana nanti diikuti diikuti perintah di akhir kalimat seperti restart dan status untuk melihat statusnya, restart untuk mengaktifkan ulang drivernya. Oke. Nah, apabila kalau sudah nanti kita harus ns lookup. Nah, ini akan saya praktikkan langsung di virtual di sini. Nah, sebelum saya ns lookup DNS saya di sini pasti gagal. ns lookup jovan.com. Sebentar. Ya, mungkin di sini ada sedikit error. Nah, kenapa dia tidak bisa uh, terdeteksi IP 108.1.1? Nah, kita belum konfigurasi host dari resolve-nya. Nah, host resolve-nya itu berfungsi memanggil apa yang sudah kita deklarasikan di config yang tadi. Nah, cara membukanya dia ada di etc resolve.conf. Nah, di sini kita masukkan name server dari DNS kita. Nah, kita masukkan dua di sini. Name server kita kan tadi 192.168.1.1. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini adalah yang saya maksud. Kita masukkan name server di sini. Ini IP dari DNS yang sudah kita setting tadi. Nah, name server di bawahnya ini kita ambil dari DNS di komputer host kita. Caranya melihat adalah kita buka cmd, kita ketikkan npconfig/al. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa informasi mengenai driver yang kita buat untuk internetan. Nah, di sini kita ambil di DNS servernya. Nah, DNS servernya sendiri dia memiliki alamat 168.1.1. Nah, di mana alamat tersebut itu sama seperti IP DNS yang sudah saya buat di sebelumnya. Maka langsung aja kita diisikan di sini. Nah, untuk sebuah catatan, mungkin untuk beberapa tempat dia akan menyesuaikan apabila memang kebutuhan dari komputer virtual 1 ini membutuhkan internet, dia diharuskan ada DNS di dalamnya. Nah, kalau dia tidak disetting, maka dia tidak akan bisa menggunakan internet, atau dia hanya bisa menjadi server biasa, tidak dapat mendapatkan IP. Sebagai contoh, dia mendapatkan barang lalu tidak bisa disebar menggunakan sistem cloud, jadi disebarkan hanya di sistem internet saja. Settingannya tadi seperti ini. Ya, kita lanjut, kita save. Lalu kita akan coba lagi di ns lookup. Nah, dia sudah masuk. Di mana di sini dijelaskan bahwasannya servernya di 168.1.1, addressnya juga sama. Nah, kita lanjut ke komputer virtual yang kedua. Jadi untuk percobaan ini saya urutkan saja supaya tidak setting dari dua kali. Di sini juga disamakan agar videonya tidak terlalu panjang. Tadi durasi bisa 2 jam. Meninggal saya. Oke, kita masuk ke terminal. Kita masuk ke sudo. Dia sudah nampak, langsung saja kita edit di sini. Kita ambil pusing. Nah, mungkin
salah komen. Oke, kita masukkan sama DNS servernya. Kita masukkan dari IP komputer virtual 1 08. Nah, di sini juga sama. Komputer host saya menggunakan 108.111. Oke, tinggal play nslookup 3c.com. Dia sudah berjalan di server 1.2 dengan menggunakan server IP dari DNS yang pertama. Nah, sini saya akan coba ping ke yang pertama. Hasilnya juga bisa connect di 108.1.1. Mungkin kalau di sini saya kurang tahu karena saya belum menyeting di komputer hostnya. Seharusnya dia bisa. Kalau dia belum bisa, kemungkinan ini ada beberapa yang belum dikoneksikan. Mungkin di adapternya, mungkin di adapternya. Ya, di sini dia error. Karena memang di sini saya tidak menyeting dari komputer host saya sendiri. Nah, letaknya pun saya lupa. Nah, iya ketemu letaknya di sini. Nah, di settingan wireless di sini kita masukkan, kalau tidak salah itu DNS. DNS-nya kita masukkan di sini. Saya coba saja di sini. Mungkin bisa, mungkin juga tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, ya sudah. Nah, ternyata tidak bisa. Berarti ya sudah. Karena kadang komputer host ini tidak bisa menerima dari segi mungkin ada firewallnya. Mungkin ada firewall yang dia tidak memperbolehkan akses dari komputer host ke komputer klien. Mungkin untuk percobaan mungkin dari rekan-rekan kalau misalkan ingin bereksperimen secara real menggunakan webmail sendiri, ngoding sendiri, itu mungkin bisa dicoba lebih lanjut. Jadi kalau dari saya sih lebih prefer aman web server sendiri. Kita bisa nyimpen foto di server kita sendiri. Cuman ya gitu, dari segi hard disk kita juga harus menyediakan yang banyak gitu di PC kita. Kalau tidak banyak, maka tidak bisa menampung file-file itu dari orang-orang itu. Oke. Jadi di sini komputer host saya tidak bisa menangkap dari virtual. Kemungkinan ada firewall yang saya masih nyala. Nah, mengapa tidak saya coba? Karena ini akan lama dan bisa membuat mengantuk. Nah, kita lanjut saja langsung ke mail servernya. Di sini saya sudah menginstal. Nah, akan saya tunjukkan saja langsung di sini settingannya seperti ini. Ini settingan sudah saya buat. Nah, di sini ada seperti telnet yang sudah disetting. Nah, tadi kan kita masuk ke sini, kita sudah menginstal Dovecot sama IMAP3. Kebetulan sukses di percobaan kali ini. Nah, di sini perlu diperhatikan yang saya kursor di sini, kursor alias maps hash etc alias varlib ini untuk meletakkan mailman atau mailing list. Fungsinya untuk mailing list ya, untuk mailing list.
Ini konfigurasinya seperti ini. Nanti akan saya sertakan laporan beserta link video yang sudah dibuat. Nah, Roundcube ini adalah webmail. Roundcube ini adalah webmail yang disediakan uh, oleh rohnya sendiri. Ini menurut saya webmail yang tergolong lama atau mungkin sudah tidak digunakan orang lagi, karena mungkin dari saya pribadi sessionnya itu yang membuat orang tidak suka dari webmail ini. Jadi dia tidak bisa mengambil session lebih dari satu session. Jadi bila kita buka lagi di halaman yang berbeda, di tab yang berbeda, di browser yang berbeda, tidak memungkiri dia bisa lagi masuk ke landing page. Dia diharuskan login kembali karena kemungkinan besar atau mungkin lebih prefernya dia itu nyimpan sesi yang sebelumnya. Kalau kita sudah nggak pakai, udah dibuang, jadi dia otomatis clear cache dari saya. Kalau mungkin kelemahannya dari Roundcube itu seperti itu. Mungkin ada beberapa webmail yang lain seperti Squirrel atau apa gitu. Nah, jadi di sini saya juga membuat tampilan di Apache. Gunanya itu apa? Nah, dia memanggil dari dokumen Roundcube. Jadi nanti kita akan disuguhkan dengan tampilan original dari Roundcube. Nah, tidak panjang dan lebar. Saya akan perlihatkan tampilan Roundcube itu seperti apa. Kalau nanti memang belum jelas, dirasa belum maksimal, mungkin ada laporan yang sudah saya buat, yang memang sudah saya susun. Mungkin tidak terlalu kompleks dan lengkap, tetapi mungkin bisa membantu akan-akan dari dalam praktikum kali ini. Di sini saya langsung saja masukkan ke web domain saya. Nah, tampilan Roundcube sendiri itu seperti ini. Nah, ini adalah masuk di tampilan Roundcube yang pertama. Bagaimana kalau misalkan settingan DNS yang salah? Ya tidak bisa jalan di sini. Jadi kita ketikkan javon.com di sini tidak akan masuk ke web username dan password. Seperti ini tidak akan masuk karena DNS-nya belum bisa jalan. Nah, yang paling penting dalam percobaan ini adalah DNS-nya itu harus bisa connect satu sama lain. Kalau dia nggak bisa connect, maka untuk proses pengejalan yang lainnya itu tidak akan bisa lancar atau tidak bisa berjalan mungkin. Nah, lanjut ke laporan dulu. Di sini saya akan menampilkan beberapa settingan yang mungkin menurut akan-akan ini penting. Nah, seperti ini. Nah, tampilan sendiri itu saya membuat user itu mungkin saya agak lupa, kemungkinan ini bisa diakses. Ini mungkin bisa diakses. Soalnya saya buat password ini semua sama biar tidak lupa. Namun memang ini tidak direkomendasikan karena zaman sekarang itu banyak hack atau phishing atau segala macam, sehingga diharuskan beberapa karakter kode dalam membuat password, minimal 8 digit lower dan uppercase. Nah, itu sepenting kayak gitulah. Nah, seperti ini percobaan yang sudah saya buat. Saya kirim pesan dari genap ini user dari mailing list, jadi saya membuat user di dalam user. Jadi dalam user ini saya membuat user baru namanya siswa dan siswi, dan seharusnya siswa dan siswi saya menggunakan ganjil genap untuk menandai apakah dari pihak Roundcube ini bisa mengirimkan datanya ke pihak subdomain dari Roundcube di virtual yang sama. Nah, ternyata dia bisa connect, dia mendapatkan balasan atau mendapatkan replay seperti ini. Nah, kalau kita error, nah tampilannya otomatis dari Roundcube menampilkan seperti ini, undelivered mail return. Nah, kenapa email tidak bisa berjalan? Banyak sebabnya. Mungkin ada port yang salah, mungkin ada settingan yang salah, mungkin kita yang malas. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa faktor. Di sini untuk fitur-fiturnya juga sama seperti web pada umumnya. Nah, Roundcube ini
Sebenarnya itu webmail yang disediakan zaman dahulu untuk keamanan internal perusahaan. Mungkin sampai sekarang masih ada yang menggunakan. Mungkin. Nah, ini saya coba cek ya. Ini masuk kan ini usernya beda toh. From JOPP. Nah, ini yang menerima itu dari. Nah, ini saya buka dari user lain. Saya buat user baru di sini, JOP. Nah, di sini dia mendapatkan balasan halo bro dari Bray. Nah, berarti email itu memang sudah berhasil terkirim. Tidak panjang dan lebar. Lanjut ke percobaan kedua, mail server. Ya, seperti dari tadi percobaan yang pertama, kurang lebih sama settingannya. Ini hasil NS lockupnya. Di ping Google juga bisa. Oh ya, saya belum menampilkan. Ini komputer DNS ini bisa connect internet. Sebentar. Ada beberapa trouble di sini. Dia tidak bisa connect karena we have trouble finding that site. Oh, sebentar. Mungkin saya keliru masukkan DNS mungkin. Atau saya yang ngantuk. Sebentar, akan saya cek dulu. Remote karena hanya RAM 8 GB. Dibuat multitasking 2 virtual mesin dan rekaman itu sangat menguras tenaga dari 8 GB. Memang dia tidak mau. Kenapa? Ini saya akan coba cari solusinya dulu. Kenapa dia tidak bisa? Kayak seharusnya dia harus bisa ya. Harusnya ini dia bisa connect. Tak kenapa ini dia gak mau connect. Padahal settingannya udah benar kalau menurut saya. Ini saya cek di detail. Aku nampak di sini DNS servernya udah benar. Nah, oke. Dicek dulu di komputer 2. Akan saya coba di komputer yang kedua. Mungkin saja dia bisa connect ke internet. Seharusnya dia bisa connect ke internet karena server yang saya buat itu sama. Jadi dari NAT saya sendiri itu sama, nggak ada bedanya. Kalau dia memang nggak bisa, mungkin dia masih ada chat yang tersimpan, cannot connect to the server. Dia memang masih ada session yang tersimpan di sini. Berarti di resolve command ini saya buang satu. Ya, saya buang satu. Saya cut di sini. Saya cut satu. Save. Saya lupa. Belum service networking restart. Kenapa dia tidak bisa belum di service restart? Semua konfigurasi di Linux harus seperti ini. Kalau tidak dia akan berjalan. Ini saya juga lupa resetnya pakai apa. Karena yang sebelumnya itu saya pakai kali. Dia kayak gini sudah bisa jalan. Nah, di sini settingannya beda.
jadi harus menyeting ulang. Di sini saya akan lihat komennya dulu karena saya lupa. Service restart. Nah, komennya itu saya mau lihat di sini karena saya lupa. Nah, berarti ada Service Network Manager. Nah, ini bisa. Ini harusnya udah bisa sih. Harusnya. Masih gak bisa kan? Kenapa ini? Tapi dia mau connect ke sebelumnya itu dia mau. Berarti untuk konfigurasinya memang gak ada kesalahan di sini. Nah, name servernya ini saya setting ulang kembali. Tidak apa-apa. Dia masih gak bisa connect. Mungkin ada variable yang belum saya allow di sini. Nah, mungkin di sini. Ah, atau mungkin oke, coba di komputer satu dulu. Belum bisa connect dia. Sebentar. Nah, dia tidak bisa akses. Untuk IP dia dapat. IP untuk menyebarkannya dia juga dapat. Nah, mungkin akan saya skip dulu. Karena percobaan ini internet ini kadang juga mungkin ada trouble dari. Nah, ini dia tiba-tiba bisa di Google-nya, di virtual komputer satu. Nah, ini yang saya maksud. Ada beberapa bug masih yang di dalam. Menurut saya pribadi itu di updatean ininya, updatean config dari binnya itu ada kadang bisa mengonfigkan settingan dari Linux. Tapi itu tidak
tidak semua, jarang, ada jarang. Nah, kadang seperti ini nge-lag, dia tiba-tiba bisa sendiri di sini. Kita coba cek speed test, jalan dia. Nah, ini dia gak mau jalan lagi. Itu memang kalau menurut saya agak aneh gitu. Kayak ada yang firewall yang ngecekal gitu. Jadi setiap dia di komen beberapa ini, kadang dia bisa, kadang enggak gitu. Mungkin juga menurut saya tergantung ini sih, tergantung kebutuhan. Apabila kebutuhan memang dirasa cukup belum atau membutuhkan internet, mungkin bisa kita coba cari cara. Pokoknya gimana gimana kalau kita buka Google bisa, itu buka lainnya juga bisa. Itu sih. Nah, ini untuk komputer di main server 2 dia juga nggak bisa. Tapi kalau dia disuruh ping ke IP ini, dia bisa. Nah, untuk yang jadi permasalahan dari kemarin-kemarin adalah di sini. Kenapa dia nggak mau menampilkan firmware yang baru? Ya, jadi mungkin untuk kebutuhannya untuk sekarang saya tidak perlu connect ke internet dulu. Yang penting email ini bisa diakses. Nah, di sini bisa diakses. Berarti kan DNS servernya udah jalan. Nah, mungkin ini ada beberapa kesalahan di DNS servernya. Nah, dimana mungkin tidak saya lihat DNS-nya itu berapa gitu. Kalau dia gak mau connect soalnya. Nah, DNS-nya itu uh, ya ini 108.1.1. Nah, tapi udah kemasukin sini itu dia gak mau connect gitu. Nah, mungkin akan lain waktu saya coba di internet. Nah, untuk percobaan di sini saya screenshot itu dia bisa connect. Saya screenshot di sini itu dia bisa connect. Nah, di sini tuh dia bisa connect. Pada percobaan di laporan ini dia bisa connect. Mungkin ada beberapa settingan di komputer pribadi saya yang membuat dia tidak bisa connect ke komputer host. Tapi dia bisa di connectkan komputer host itu dia bisa. Nah, ini untuk percobaannya seperti ini. Dari LearnCube sendiri itu dari MLTKJ atau virtual kedua dia ngeping ke virtual ke satu. Nah, hasilnya itu masuk dia. Nah, di mailing list ini fungsinya untuk uh, mengfilter. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Nah, ini saya buat tadi yang saya beritahu, hash varlib element data dan LSS. Itu penting. Nah, tampilin awalnya jadi seperti ini. Ikuti saja tutorial dari saya. Jadi seperti ini nanti tampil membuat form. Jadi formnya itu manual. Jadi hanya bisa diakses oleh yang memiliki link atau mungkin yang mau mencoba itu. Untuk kancinya tadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya nanti bisa dilihat di laporan sendiri. Nah, sini mailing listnya sukses. Nah, ada seperti ini itu biasanya mailing listnya sukses. Nah, ini entah kenapa mungkin
ada konflik dari DNS atau IP DNS server dari komputer host dari komputer virtual. Nah, kan sama tuh IP-nya, mungkin dia bentrok antara DNS dan IP. Itu yang karena saya record saya sekarang posisi tidak di rumah, jadi menggunakan IP yang berbeda. Nah, ini adalah fungsi dari MUI. Di sini saya menggunakan Thunderbird, di mana dia itu sama fungsinya, sebenarnya sama. Dia itu webmail berbasis IMAP3 yang dibarui oleh IMAP yang dulunya sempat viral. Nah, ini sangat 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 mudah menurut saya. Dia masuk di tampilan Thunderbird, dia disuguhkan seperti aplikasi kayak pada umumnya kayak Gmail gitu. Jadi ini saya masukkan email secara cuma-cuma di sini. Saya masukkan IP dari komputer yang berbeda, dia bisa masuk. Ya, ini komputer satu, ini komputer dua. Nah, ini juga masuk. Welcome to Ganjil nih. Nah, diterima general informasi mail TKJ ke mailtkj.com. Ya terkirim. Nah, mungkin untuk yang software spam assassin saya sudah coba, cuman tidak tidak semerta-merta langsung sukses. Kadang juga error seperti yang koneksi ini tadi. Ini tadi mungkin menurut saya pribadi bentrok antara DS dan HP komputer host saya. Nanti pasti bisa karena untuk mengambil dari internetnya itu sendiri membutuhkan DNS dari komputer yang utama atau komputer host itu tadi. Kalau dia tidak dapat bandwidth, tidak akan bisa mengakses web itu tadi. Nah, mungkin untuk penjelasan dari saya, mungkin saya cukupkan seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila video ini terlalu pendek. Saya mohon maaf karena mungkin uh, sudah malam karena sudah, dan beberapa ada project yang lainnya juga. Mungkin nanti akan saya perluas di laporan saya. Mungkin saya akan mengedit di kemudian hari. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.